Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Ahyani dari kelas Metode Penelitian dan TPI dengan NIM 21509080111104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir penelitian mengenai penerapan sistem kontrol terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam industri pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama, untuk latar belakang di era industri, khususnya revolusi industri 4.0 yang sejalan dengan kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan di bidang industri. Perubahan yang dimaksud yaitu dalam hal otomatisasi pada aspek operasional yang melibatkan integrasi teknologi dalam peningkatan efisiensi, fleksibilitas, dan produktivitas. Penerapan sistem kontrol terintegrasi di industri pembangkit listrik juga tidak lepas dari beberapa permasalahan atau kendala yang dapat menurunkan efisiensi operasional. Permasalahan yang mungkin terjadi yaitu seperti abrasi dan korosi pada peralatan atau komponen mesin, akumulasi kerak atau endapan pada permukaan penukaran panas seperti boiler, serta kendala lain seperti perawatan yang kurang konsisten. Solusi yang diusulkan yaitu dengan memastikan bahwa sistem kontrol terintegrasi telah terhubung dengan baik ke perangkat atau infrastruktur pada sistem yang ada. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana efisiensi operasional pada industri pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU tiap tahunnya. Yang kedua, bagaimana bentuk pengaruh sistem kontrol terintegrasi terhadap operasi operasional industri pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Selanjutnya, yaitu tujuan yang pertama mengetahui efisiensi operasional pada industri PLTU, dan yang kedua mengetahui bentuk pengaruh sistem kontrol terintegrasi terhadap operasi operasional industri PLTU. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Sistem kontrol terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan kontrol. Sistem adalah gabungan komponen yang bekerja bersama dengan tujuan tertentu. Kontrol adalah proses pengawasan, pengendalian, pengaturan, dan penguasaan terhadap sesuatu. Sehingga sistem kontrol dapat didefinisikan menjadi proses untuk mengatur atau mengendalikan satu atau beberapa besaran seperti variabel atau parameter. Ada beberapa klasifikasi sistem kontrol manual, yaitu pertama, sistem kontrol manual dan otomatik, System of System Integration atau SOSI, memiliki peran sangat penting dalam pertahanan, kedirgantaran, perawatan kesehatan, dan energi. SOSI ini menghubungkan dan mengintegrasikan sistem suatu komponen agar dapat mencapai misi atau tujuan tertentu. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit yang membutuhkan energi kinetik yang berasal dari uap agar dapat menghasilkan listrik. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan melalui pendekatan analisis retrospektif berbasis data sekunder. Pendekatan ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data berupa informasi mengenai efisiensi boiler PLTU Tanjung Jati B, Unit 3 dan Unit 4 dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Dari proses ini dapat dilakukan analisis dari data yang berasal dari penelitian sebelumnya oleh PLTU terkait seperti tahun pengujian, performance test, dan efisiensi. Data sekunder yang telah dikumpulkan ini diharapkan dapat mempercepat proses penelitian. Misalnya, proses penelitian terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, studi literatur, pemilihan metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, evaluasi dan kesimpulan, kemudian yang terakhir, penyusunan laporan. Nah, selanjutnya adalah data penelitian, yaitu data yang pertama, efisiensi boiler unit 3 dari tahun 2011 sampai 2017 yang dilakukan dengan performance test mulai dari 0 hingga ke 12 dengan nilai efisiensi yang dapat dilihat dari tabel dan juga grafik. Nah, yang kedua ini adalah efisiensi boiler unit 4 dari tahun 2012 sampai 2018 dengan performance test dari 0 sampai 12 dengan grafik efisiensi yang dapat dilihat di layar. Dari penelitian mengenai penerapan sistem kontrol terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam industri pembangkit listrik tenaga uap, dapat dihasilkan kesimpulan yaitu efisiensi operasional mengalami penurunan serta fluktuasi yang tidak konsisten setiap tahunnya. Dari grafik efisiensi juga dihasilkan nilai yang mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak teratur dengan nilai efisiensi sekitar 1,12% di unit ketiga dan 1,21% di unit 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakstabilan dalam efisiensi yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kegagalan sistem kontrol,
penggunaan teknologi yang tidak optimal, dan lain sebagainya. Nah, solusi yang diusulkan yaitu dengan menerapkan sistem kontrol terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional karena dapat mengatasi fluktuasi dengan penyesuaian parameter operasional secara otomatis, melakukan pendeteksian masalah dari awal, serta memberikan respon yang dinamis dari perubahan kondisi operasional. Penerapan sistem kontrol terintegrasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menjaga efisiensi PLTU dengan mengatasi fluktuasi yang tidak konsisten, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan sistem pembangkit listrik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.